Bulu perindu. Benda yang diyakini sebagai warisan leluhur masyarakat Kalimantan ini seringkali digunakan untuk menarik hati orang yang disukai karena mampu membuat orang tersebut menjadi tergila-gila dengannya. Proses penggunaan bulu perindu ini cukup mudah, yaitu hanya meniupkan ujung bulu perindu sambil membayangkan sosok yang dicintai. Konon katanya setelah ditiup, sosok yang dicintai pun akan jatuh hati dengan seketika. Tak hanya untuk memikat hati, bulu perindu juga bisa digunakan sebagai pelaris bisnis. Selain itu, bulu ini juga disebut-sebut mampu membuat karir menjadi cemerlang. Tali Roma. Ada yang mengatakan bahwa tali Roma berasal dari urat syaraf buaya putih. Bagian yang diambil yaitu saraf yang berada di bagian kepala hingga bagian ujung moncongnya. Pengambilannya pun harus dilakukan saat buaya putih tersebut sedang bersenggama dengan pasangannya, dan harus ditombak tepat di bagian kepalanya sampai urat tersebut pun keluar dengan sendirinya. Tali Roma adalah benda bertuah yang tepat manakala dipakai untuk Anda yang bekerja di bidang jual beli, pengusaha, atau pembisnis. Cocok juga untuk siapapun yang saat ini kesulitan mendapat kekasih, sering ditolak pria atau wanita yang diidam-idamkan, serta sering mengalami kesialan dalam urusan asmara. Semar mesem. Jimat satu ini dikatakan sebagai kunci dari semua permasalahan yang ada, entah itu masalah bisnis, jodoh, atau kewibawaan. Tak banyak yang memiliki benda pusaka ini. Pusaka semar mesem tergolong jimat yang sangat langka, sekaligus pusaka dengan ilmu pengasihan tingkat tinggi. Keris semar mesem ini punya ornamen inti yang menggambarkan sosok wayang semar dengan ciri khasnya itu. Tak sampai itu, kadang ada juga ukiran-ukiran huruf Jawa maupun Arab di sisi-sisinya. Pembuatan keris ini belum diketahui dan masih menjadi misteri. Menurut spiritual, jimat ini didapatkan dari dunia gaib. Maka untuk mendapatkannya harus melakukan ritual-ritual khusus. Umumnya hampir mustahil keris ini didapatkan dengan usaha sendiri. Mani gajah. Batu mani gajah merupakan batu akik yang tergolong langka dan memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Batu mani gajah merupakan batu akik yang berasal dari wilayah Sumatera, di mana di sana hidup suku anak dalam, yaitu suku Kubu, yang masih dalam satu habitat dengan gajah. Batu mani gajah memiliki asal-usul dari cerita suku anak dalam, bahwa dahulu ada seekor gajah yang hidup menyendiri. Mereka menamainya Gajah Tunggal. Namun keunikan gajah ini adalah masa kawinnya pada waktu bulan purnama saja. Ketika masa kawin tiba, ia akan memeriksa sisa sperma yang tercecer setelah proses perkawinan, kemudian menguburnya dalam tanah. Ternyata orang-orang suku dalam banyak yang mengintip kebiasaan sang gajah ini. Ketika gajah pergi, mereka melihat mani yang tadi dipendam dan ternyata berubah menjadi berkristal lembut dan lama semakin mengeras. Kemudian mani yang mengeras itulah disebut batu akik mani gajah. Khasiat atau manfaat batu mani gajah memang terkenal memiliki kekuatan spiritual. Hampir semua jenis batu, tak terkecuali batu mani gajah. Batu tersebut diyakini oleh sebagian besar masyarakat memiliki beragam khasiat atau manfaat. Merah delima. Merah delima sampai saat ini masih banyak terjadi perbedaan pendapat. Ada beberapa ahli memiliki masing-masing teori tentang asal-usul keberadaan batu merah delima ini. Asal-usul batu merah delima berasal dari biji buah delima berumur ratusan tahun yang akhirnya membatu.
Masyarakat Jawa pada zaman dahulu mempercayai bahwa batu akik merah delima merupakan jelmaan dari bangsa jin maupun makhluk halus yang mengubah diri menjadi sebuah cincin. Menurut mereka, hanyalah orang dengan jiwa yang suci dan bersih yang mampu mendapatkan batu ini. Faktanya, batu akik merah delima ini hingga sekarang banyak diperjualbelikan di banyak tempat, meskipun sulit untuk menjamin secara penuh keasliannya. Bambu petuk. Bambu petuk ini dipercaya banyak orang memiliki kekuatan mistis untuk mendatangkan rezeki. Bambu yang satu ini bukan sembarang bambu. Pasalnya, banyak orang menganggap bambu petuk ini sebagai sebuah jimat pusaka yang dipercaya dapat memberikan kekayaan bagi pemiliknya. Namun, ternyata tidak semua orang dapat memiliki bambu yang satu ini. Bambu ini berbeda dengan bambu pada umumnya karena terdapat anomali yang cukup unik, yakni bertemunya ruas atau buku pada batangannya. Sesuai dengan namanya, petuk sendiri diartikan sebagai ruas bambu yang bertemu. Oleh karena itu, makna dari istilah bambu petuk atau pring petuk sendiri adalah bambu bertemu ruas. Meskipun bambu ini bersifat sangat mistis, ternyata terdapat nilai filosofi tinggi yang tersimpan. Terdapat sebuah nilai yang bisa kamu dapatkan dari tanaman yang tumbuh dengan sangat lambat seperti bambu yang satu ini. Selain itu, bambu petuk sangat sulit untuk dirobohkan oleh angin sebesar apapun. Dari kedua hal tersebut dapat disimpulkan bahwa bambu ini mengajarkan kita bahwa menjadi kuat itu memerlukan sebuah dasar. Keris. Keris adalah senjata tikam gugusan belati yang termasuk salah satu budaya khas Nusantara. Meski banyak sumber mengenai asal-usulnya, mayoritas sejarah mengatakan bahwa keris berasal dari Jawa, memiliki ujung yang lancip dan tajam. Bentuk keris sangat khas dan mudah dibedakan dari senjata tajam di daerah lainnya. Keris berbentuk tidak simetris karena seringkali bilahnya berkelok-kelok dan memiliki serat lapisan logam cerah pada helai bilah. Sejak dahulu, keris digunakan sebagai senjata, alat pusaka, objek spiritual, serta aksesoris untuk pakaian adat. Seringkali juga dianggap memiliki kekuatan magis, maka hingga saat ini masih banyak masyarakat percaya bahwa keris dapat membawa keberuntungan sehingga terkadang dijadikan sebagai jimat. Mustika rantai babi. Ada yang mengatakan bahwa benda pusaka satu ini untuk karisma yang menciptakan pengaruh supaya bisa memimpin agar tidak ditentang dan dikhianati bawahan. Ada juga yang diarahkan untuk kebal senjata. Hanya biasanya digunakan pada ilmu-ilmu tradisi non-hikmah. Ada yang menjawab senada bahwa benda itu memang untuk kekebalan. Benda pusaka mustika rantai babi ini memang langka. Kalaupun ingin mendapatkannya harus memburu babi secara langsung. Biasanya perburuan babi tersebut dilakukan di daerah pedalaman Tapanuli. Bahkan ada yang mengatakan rendaman air rantai babi saja kalau disapukan ke benda atau makhluk hidup akan kebal 40 hari. Jenglot. Masyarakat Indonesia meyakini jenglot sebagai makhluk yang memiliki kekuatan mistik dan dapat mengundang bencana. Jenglot memiliki ukuran sekitar 10-17 cm. Jenglot khas dengan kulit gelap dengan tekstur kasar seperti mumi. Selain itu, jenglot memiliki wajah seperti tengkorak dan bertaring mencuat serta memiliki rambut dan kuku yang panjang. Menurut seorang paranormal dari Semarang, jenglot berasal dari petir yang dipegang oleh seorang wali bernama Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, dan Sunan Giri. Ketiga wali itu menganggap petir kurang ajar karena menyambar-nyambar saat mereka berjalan. Petir itu kemudian ditangkap dan disabdo.
Secara fisik dia menjadi jenglot berbentuk manusia, tapi sebenarnya itu jin. Kantung macan. Sejak zaman dahulu, masyarakat sangat mempercayai bahwa kantong macan memiliki kandungan tuah yang sangat tinggi. Bahkan disebut-sebut pada zaman dahulu, menurut mitos yang berkembang, para wali menggunakan kantong macan ini sebagai alat teleportasi, perpindahan dari satu tempat ke tempat lainnya. Kantong macan ini sendiri terbuat dari kemaluan macan yang sudah mati secara alamiah karena dimakan usia, bukan sama sekali karena dibunuh oleh manusia. Karena jika mendapatkan kantong macan dengan cara membunuh macan, maka akan sia-sia hasilnya, karena tidak akan ada tuah di dalamnya dan tidak dapat digunakan.